Putih, cepat sediakan makanan untuk kakakmu. Iya Bu, sebentar. Aku sedang membereskan dapur. Heh, kamu jangan membantah. Cepat sediakan makanan untuk kakakmu. Sekarang juga. Happy birthday. Hey, halo adik-adik. Wah, kita masak yuk. Mau nggak? Aku mau ngajakin adik-adik semua nih masak. Nah, sementara ini nih Kak Bonar lagi sama Nini, sama Fahri. Di sini ada Eyang Siska, ada Irsyad sama Uca. Wah, ini ceritanya kita pengen belajar masak sama Eyang ya, Eyang ya. Ya, Eyang. Ini Iya, lagi apa namanya, kita di sini nih ada bahan-bahan makanan pengen buat sup nih ceritanya. Iya, Tolong sup. diajarin Eyang. Boleh cucu-cucuku cakep. Ini Eyang sudah nyiapin buat sup. Hmm. Sup kan semua suka kan? Suka. Nah, pasti ada yang nanya, ini apa ini Eyang? Pasti nanya ini kan? Coba Ini siapa yang tahu ini apa? Ini apa? Ini adalah kaldu ayam. Kaldu Kaldu ayam, ayam, kuahnya ini ya. kuahnya, ini ayamnya diambil di sini. Mm-mm. Nah, sekarang isinya sup ini apa saja? Ini siapa yang kenal? Ini namanya apa ini? Wortel. Pinter. Kalau ini yang hijau namanya Buncis. Kalau ini yang bulat-bulat ini. Coba tanya dulu sama adik-adik di rumah ya. Apa ini? Tahu nggak sayang? Ayo. Ini kentang. Tapi Kentang. kentang yang bulat. Biasanya kan yang gede. Nah ini milih yang imut-imut gitu ya. Nah, Coba adik-adik coba di ini rumah apa ada ini? yang tahu nggak? Coba, Apa ini ini apa Kak Bonar? yuk? Apa itu? Yang Coba kuning? tahu? Apa itu? Jagung. Ini Jagung. 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 Nah semua sudah ada isiannya. Kalau mau buat pakai apa? Kita numis bumbu pakai margarin. Tapi apa yang ditumis? Yang ditumis bawang merah sama bawang putih. Wow, Pernah ini lihat? bumbu dasarnya yang ya? Iya, itu yang membuat enak supnya. Oh gitu. Ya. Jadi apa ya kalau gitu yang ya kita nggak bantuin ya? Tinggal dulu. Kita bantuin cerita, makan aja cerita deh yuk. ceritanya. Yuk, Let's go. Masak sekarang. Yuk, Ya. ada ya. Nah, udah rame di sini, ada Tami, ada Ica, ada Alia. Nah, kita sekarang duduk di sini adik-adik ya sambil nunggu Eyang masak supnya mateng. Nah, sekarang Kak Bonar mau ceritain adik-adik semua tentang bawang merah, bawang putih. Ya, jadi gini ceritanya. Jadi pada zaman dahulu kala itu ada seorang gadis cantik. Dia ini tinggal sama ayahnya. Siapa yang punya saudara di rumah? Nini sama Nana saudaraan. Siapa yang punya kakak? Siapa yang punya kakak? Siapa yang punya adik? Saya. Oh, Irsyad punya adik juga ya? Adik-adik juga punya saudara kan di rumah? Bukan? Oh, kakak. Iya. Nah, kalau bawang putih nih, nggak punya kakak, nggak punya adik, lama-lama dia sedih. Nah, karena ngelihat anaknya sedih, si ayahnya ini akhirnya mikir, aku mau nyariin temen lah buat bawang putih. Nah, akhirnya si ayahnya ini menikah dengan seorang janda. Janda ini udah punya anak juga, namanya bawang merah. Nah, akhirnya mereka menikah nih. Bawang merah sama bawang putih itu seumuran. Wah, bawang putih seneng deh sekarang punya temen. Bawang merah ini awalnya sama ibunya itu baik banget sama bawang putih. Bawang Putih, kamu jangan bersedih lagi ya. Kan sekarang sudah ada ibu dan kakakmu, Bawang Merah. Iya Ibu. Tapi ternyata lama-kelamaan mereka itu baik cuma kalau di depan ayahnya bawang putih aja. Jadi pura-pura aja. Oh, si bawang putih ini ternyata suka dimarah-marahin, suka disuruh masak air, suka suruh cuci piring, suka suruh ngepel. Jadi semua pekerjaan rumah ini dikerjain sama bawang putih. Ibu, aku lapar. Bawang Putih, cepat sediakan makanan untuk kakakmu. Iya Bu, sebentar. Aku sedang membereskan dapur. Heh, kamu jangan membantah. Cepat sediakan makanan untuk kakakmu. Sekarang juga. Nah, terus udah gitu pada suatu hari nih si ayahnya bawang putih ini sakit. Wah, sedih lagi deh bawang putih. Nah, nggak lama kemudian ayahnya bawang putih ini
Nggak taunya meninggal. Siapa yang papanya udah meninggal? Ada nggak? Adik-adik di rumah ada yang papanya udah meninggal? Nah, kalau Kak Bonar papanya udah meninggal. Makanya kita harus baik sama orang tua ya, sebelum meninggal kita harus baik sama mereka. Nah gini, akhirnya kan karena meninggal bawang putih udah mulai kesepian lagi. Walaupun ada bawang merah sama ibunya. Tapi kan mereka kan ini ya, suka jahat ya sama bawang putih. Nah, terus dia gitu, tapi bawang putih kalau misal disuruh-suruh sama ibu tirinya sama bawang merah, tetap dia ikhlas ya, dia tetap senang gitu suruh ngerjain pekerjaan rumah, dari mulai ngepel, dari mulai cuci piring, dari mulai dia ke kebun, dia tetap senang gitu loh ya. Jadi kalau setiap harinya ini nih dia selalu ngelayanin ibu tirinya sama bawang merah juga. Bawang putih, setelah ini kamu bersihkan halaman depan rumah dan kamu setrika baju-baju yang sudah kamu cuci. Baik, Bu. Bu, jangan lupa suruh bawang putih untuk membereskan kamar tidurku ya. Bawang putih, kamu dengar permintaan bawang merah? Dengar, Bu. Apa yang kamu dengar? Membereskan kamar tidur bawang merah. Bagus, sekarang kamu kerjakan semua pekerjaan itu. Baik. Gitu. Jadi setiap hari begitu aja. Nah, pada suatu hari ya, si bawang putih ini ceritanya lagi pergi ke kali nih. Dia mau nyuci baju. La 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 la. La 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 la. Wah, pagi ini indah sekali ya. Selamat pagi rumput, selamat pagi pohon. Selamat pagi burung-burung kecil. Saatnya kita mencuci. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Akhirnya dia nyuciin bajunya satu-satu. Cuci baju ibunya, cuci baju bawang merah, sama dia juga nyuci bajunya bawang putih sendiri nih. Tapi karena saking keasikan nih nyuci gitu, tiba-tiba ada satu baju nih punya ibu tirinya, itu warna merah. Itu hanyut ke bawah air sungai. Padahal bajunya itu baju kesayangan ibu tirinya. Wah. La 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 la. Ya ampun, baju merah kesayangan ibu hanyut. Bagaimana ini? Pasti hari ini aku akan dimarahi habis-habisan oleh ibu. Kebayang kan kalau baju itu hilang, pasti ibu tirinya itu marah banget. Karena ibu tirinya ini kan galak banget kan sama bawang putih. Nah, terus begitu dia sadar, dia kejar tuh bajunya. Wah, dia kejar, tapi makin lama makin jauh aja bajunya itu. Waduh, gimana nih ya? Baju ini udah jauh banget ke bawah air sungai. Wah, bawang putih ketakutan nih. Ketakutan karena pasti dia bakal dimarahin sama ibu tirinya. Tapi apa boleh buat? Karena anaknya dia ini baik. Dia pikir ya udah deh. Mungkin aku ngaku aja sama ibu tiriku. Kali aja kalau dengan aku ngaku ini, si ibu tirinya ini bakal baik lagi gitu ya sama bawang putih. Ya udah, akhirnya dia pulang ke rumah. Akhirnya bawang putihnya itu pulang. Dia pikir dia nggak akan dimarahin sama ibunya kan, karena dia mau minta maaf. Dia bilang, "Ibu, maaf ya Bu, karena baju kesayangan ibu yang warna merah itu ke bawah air." Ibu, saya mau minta maaf. Tadi baju merah kesayangan ibu hanyut ketika saya mencuci di sungai. Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menemukan baju itu sampai ketemu. Dan jangan berani pulang kalau kau belum menemukannya. Baik, Bu. Akhirnya kan si ibunya ini marah nih. Pokoknya sebagai hukumannya kamu nggak boleh pulang. Ayo, kamu cari lagi sampai dapat. Kalau nggak dapat, kamu nggak boleh pulang. Bawang
putih sedih lagi kan. Akhirnya dia pikir ya udah deh, aku cari. Akhirnya dia pergi lagi dari rumah. Dia pergi dari rumah, terus dicari-cari lihat ke sungai, masih belum ada. Tiba-tiba dia ketemu sama penggembala. Nah, gembalanya ini lagi mau nyuci kerbaunya nih, lagi mau mandiin kerbau. Terus dia tanya, Paman tadi lihat ada baju warna merah nggak katanya, yang hanyut di sungai ini. Dia bilang, oh iya, tadi aku lihat. Dia tadi masih jalan ke sana katanya gitu kan. Ya udah kamu cari aja ke sana. Akhirnya si bawang putih lari lagi. Wah, dia ngejar lagi, dia cari masih belum ketemu juga. Sampai lama banget. Akhirnya karena dia kecapean, akhirnya dia duduk nih mau istirahat dulu. Ya udah deh, nanti aja aku cari lagi gitu ya. Terus pas lagi dia duduk di pinggir sungai itu, tiba-tiba ada seekor ikan emas. Wah, ikan emas gitu datang. Nggak taunya ikan emas ini ikan emas ajaib. Dia ini ya ternyata bisa ngomong. Ada ikan. Hai gadis cantik, kenapa engkau bersedih? Kamu bisa bicara ikan mas? Aku ikan mas ajaib yang siap sedia untuk membantumu. Apa yang membuat kamu sedih? Baju merek kesayangan ibu hanyut ketika aku mencuci di sungai ini. Apakah kamu melihatnya? Iya, tadi selendang itu tersangkut di antara akar pohon di tepi sungai. Lihatlah, apakah selendang itu yang kau maksud? Iya benar. Itu baju merek kesayangan ibu. Wah, terima kasih ikan mas. Kamu memang ikan yang baik.